Jadi Kak Popi ini motor idaman di Husqvarna nih apa nih Kak? Di on-road-nya. Tadi kan sudah aku bahas yang buat motor cross ya. Udah ada cerita pengen yang 4 tak nih di Husqvarna buat Trabas. Yang on-road-nya apa? Setelah si Nyi Iteng ini. Nyi Iteng. Kan namanya sesuai. Iya benar. Kalau sejauh ini sih justru aku ya maksudnya kalau untuk on roadnya udah cukup aman sih aku ini. Kecuali nanti ada yang rally ya, maksudnya ada yang tipe rally ya. Yang untuk inilah misalkan kayak apa cross country kayak gitu yang buat jauh, overland. yang jauh-jauh pokoknya yang besar kayak gitu. Ya boleh lah gitu. Kalau untuk motor jalan rayanya ini Nyitang udah pas sih menurut aku. Kalaupun memang yang pengen ngurangin cc tuh bisa ada cc di bawahnya juga kan, ada yang 400 cc juga gitu. Dia ada berapa? Ada tipe-tipenya nggak sih? Ada. Nyitang itu? Ada Nyitang itu aku pakai yang namanya Svart Pilen 701 itu cc-nya 700. Kalau yang di bawahnya itu ada Svart Pilen yang 401 pokoknya yang 400 cc. Tapi dia ada 50 lane juga. Itu bedanya cuma di handling. Di handlingnya ya. Iya, jadi kalau yang 50 lane itu dia lebih kayak apa ya? Di foto tuh oke banget, tapi kalau buat touring jauh, itu tuh pegel karena dia tumpuannya tuh kayak lebih ke bawah gitu. Dia kayak cafe racer. Dia lebih nunduk gitu ya. Iya, lebih nunduk. Tapi di foto keren. Sumpah keren. Tapi kalau gua kayaknya untuk touring jarak jauh mendingan Svart Pilen. Kasihan ya, kasih ini gak sih? Pinggang bener. Pinggang ini pinggang nopang gitu kan. Iya, tapi kalau buat boncengan oke sih ya. Oke, kalau diboncengin. Saya ngerti cowok-cowok ya pokoknya gitu lah ya. Iyalah. Lu diem deh. Gua ngerti, diem ya. Gua ngerti, makanya kan gua sedikit ulas tadi kan. Korek dikit, ternyata bener. Karena gue kebiasaan main sama cowok-cowok, jadi ya biasa lah kalau laki-laki sudah kan bercanda. Paling ngerem-ngerem depan. Iya aduh. Jadi gini, tadi kan udah tawa lu siapa tuh dari ketawa tuh. Ya kan? Anak sekarang masih rem-rem depan? Enggak. Maksudnya kan Kak Popi kan anaknya satu nih. Oh iya. Kira-kira kalau anaknya nanti hobi nih sama motor. Serius banget sih. Iya, serius dikit dong. Biar agak ntar ujungnya agak bercanda boleh kali ya? Boleh. Nanti anaknya kalau di hobi motor akan diarahkan nggak? Maksudnya akan ya udah kalau emang anaknya ikut sama hobi ibu dan bapaknya gimana? Nggak masalah. Akan disupport terus kah dari semenjak dia remaja sampai kan biasanya ada nih, jangan sampai nih anaknya ikut hobi ibu bapaknya nih yang naik motor bahaya gitu kan, karena takut. Kan ada yang kayak gitu. Bener. Sejauh ini sih aku kayak kemarin deh waktu latihan di sirkuit aku bawa anak. Anak aku tuh seneng banget ternyata ngelihat yang pada main motor gitu kan. Apalagi kemarin aku latihannya sama beberapa cewek-cewek. Ceweknya ada 5 ada 6 tuh, bahagia banget kan dia ngelihat. Oh Pipip, dia kan panggil aku Pipip kan, mamah tuh Pipip gitu ya. Pipip dia gitu, Pipip main motor. Pipip kan dia suka ngelihat video-video kayak enduro race kayak gitu-gitu. Emang kita racunin sebenarnya. Makanya gue 2 tak enduro dulu kecil gue tuh juga dikenalin enduro. Jadi gue masih penasaran nih tadi yang bahas masalah boncengan nih. Sama sang suami tercinta nih. Udah touring kemana sih? Maksudnya berdua pernah touring kemana? Ke Pelaminan. Wih, boleh kali ya. Boleh ya. Kemana ya? Aku boncengan kalau berdua aku sebenarnya nggak suka dibonceng. Kenapa nggak suka? Nggak suka. Lebih capek ya? Soalnya tahu enakan bawa. Iyalah. Ya kan kalian juga suka nggak? Iya, enggak sih. Enggak kan? Enakan dibonceng. Enakan bawa kan? ngebonceng. Enakan bawa lah. Iya. Enakan bawa. Apalagi yang diboncengnya cakep kan? Ih jelas. Lu ngaku gak? Ngaku sih. Iya kan? Cakep. Jadi grogi dia gantian. Bingung gue jadinya. Pusing. Kakak boleh dong rekomendasi nih kita nih kalau mau touring pakai Husqvarna tuh tipe apa sih? Tipe ting. Wah. Masuk sih ngena, tapi yang lain takut nggak kena. Iya, maklum itu lokal ya. Enggak ada yang paham. Bercandaannya ya, itu Sunda ya. Oke. Jadi kalau untuk Husqvarna sendiri ya, kalau memang pengen coba touring jarak jauh gitu ya, nggak usah cc-nya yang besar-besar. Pengen motor teman gue tuh pakai yang 1000, 1200 kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, Husqvarna tuh ada yang 400cc juga itu udah asik menurut gue. 400cc apalagi yang Svart Pilen yang gue pakai 700cc tuh udah kenyang. Asik. Itu dibawa, bukannya gue ngajarin ugal-ugalan ya, kebut, maksudnya dibawa kebut asik. Itu tuh
nyaman lah. Emang tuh motor enak. buat Selap selipnya tuh enak. Tapi gini Kak, balik lagi nih. Untuk CC tadi 400 nih. Ya, untuk kita touring kan motornya kan CC-nya kan ada yang 1200, 700. Yang 400 capek enggak sih kalau tiba-tiba giginya agak habis ketinggalan? biasanya kan Iya, kalau nafasnya yang lain habis masih nih. kayak panjang terus tiba-tiba kok udah mentok nih gimana? Ya udah itu wayahnya aja gitu loh yang 1200 nungguin agak pelan dikit, dipur dikit. usahanya kan lebih banyak kan ya berarti. lebih effort gitu ya, lebih yang kayak wah ngeden banget gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut gue yang 700 tuh itu oke kok. Kemarin gue mengimbangi banget. Mengimbangi sama yang CC di atasnya ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Boleh tuh Kak. Iya, apa CC di atasnya bawahnya emang nggak usah dibahas yang di bawahnya nggak mungkin ada di belakang. Nih Kak, boleh tanya. Nih Husqvarna ini bisa nggak sih kita sebelum membeli ini tes ride dulu? Tes ride mah udah pasti bisa, tinggal karena kan ada beberapa yang tidak mengizinkan atau terkadang itu kayak lo baru main motor nih, lo jangan coba-coba 700 atau 1200 karena lo for the first time pakai itu motor. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah Husqvarna ya, sama seperti gue pertama kali mengenal brand itu gitu ya, itu gue mau nyobain yang 400 cc tadinya. Terus dari dealer tersebut cobain aja yang 700, kan kita sempet deg-degan ya. Belum pernah nyobain yang kayak cc besar gitu ya. Cuma mereka ngasih aja tuh untuk kayak test ride kayak gitu-gitu, nggak masalah sih. Jadi jangan sampai kita mau beli motor nyobain aja nggak boleh. Gimana mau beli gitu kan. Jadi menurut gue banyak tuh yang gitu-gitu tuh. Menurut tapi gue ada tuh Kak yang ornamen kayak gitu. Ya udah makanya belinya di Husqvarna Nah, aja. Boleh tuh. Kalau brand mah nggak usah diragukan. Bagus kali ya. Iya, Bagus bukan kali ya, bagus banget. Yaudah, kapan kita kesana? Boleh lah. Abis ini? Jangan abis ini. Lu Katanya gimana sih? bagus. Lu ngajak istri orang bahaya itu. Enggak, maksudnya Mesti buat beli. izin dulu Gua aja dari itu. tadi mau tahan-tahan. Aduh. Lu lagi. Maksudnya buat ke dealer Husqvarna. Oh iya bisa lah, bisa Untuk janjian ke dealer. dulu. Boleh. Jadi siapa tahu kan kita ada yang mau beli kan langsung aja kan ke Husqvarna. Iya. Itu bisa asik banget. test ride lagi. Misalkan kalau mau coba yang kayak off-roadnya gitu, di depan dealer Husqvarna sekarang tuh kan lagi di Gading Serpong, bentar lagi mau pindah. Itu ada lapangan gede. Di Gading Serpong. Iya, ada lapangan gede banget. Itu lo bisa nyobain kayak minimal acul-aculan lah, sedikit cut gitu. Oke, betot-betot sedikit lah ya. Boleh. Rencananya paling setelah dipelototin sama yang main futsal. enggak apa-apa. Setelah Gading Serpong nih, ada nggak nih? Maksudnya akan buka di mana nih? Itu saya belum dapat info lagi dari si Mami. Oke, nggak apa-apa kan. Pengen aja kalau nanti udah masih dirahasiakan. siapa tahu kan masih dirahasiakan. Emang masih dirahasiakan sebenarnya. Masih. Bukan nggak begitu, tahu. Gitu ya. Gitu. Tapi Baran itu udah info, maksudnya kayak di Gading Serpong tuh cuma sebentar doang gitu, bakal mau pindah gitu. Jadi teman-teman yang lain kalau ke Poppy Touring ada nggak sih yang pakai Husqvarna juga? Nggak ada, baru gue doang. Asli. Udah gitu satu-satunya perempuan yang pakai Husqvarna 700 cc, single cylinder untuk pergi jauh. Oh gila, keren sih. Karena jarang ada, maksudnya gue jujur ya, gue jarang menemukan perempuan touring pakai motor gede. Biasanya mereka dibonceng. Kamu perempuan yang mana yang kamu lihat? Tahu, Teman-teman aku banyak kok. Iya, karena kan maksudnya kan cewek-cewek. ngefansnya kan sama Kak Poppy kan cuma Seada. Iya, bridging dikit guys. Tapi makasih loh ya, makasih. Kalau untuk cewek sih mungkin lady biker di sini kan kayak belum kelihatan banyak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu aku ketemu kok sama cewek-cewek. Irvin Diasta salah satunya, dia dia pinstriper gitu yang suka gambar-gambar gitu. Dia pakai motor gede juga. Terus siapa lagi ya? Ada Nabila JKT48. Enggak. Kirain gue kira. Nabila Putri. Nabila Putri dia Putri. pakai motor besar juga. Terus ada Lavina, dia pakai motor besar juga. Banyak. Prisia Nasution, dia pakai motor besar juga. Pakai motor besar. Berarti kalau touring sama mereka juga ya? Kalau ketemu jadwalnya sama mereka. Kalau nggak ketemu enggak. Kalau nggak ketemu sama laki-laki kebanyakan kayak gitu. Tapi asik ya kayak kalau touring. Enggak, kalau laki-laki kayaknya nggak usah disebut kali ya. Laki-laki mah apaan? Enggak, yang touring siapa aja. Banyak banget lah. Laki-laki bohong sih kalau misalkan emang nggak suka motor, kayaknya bohong sih. Iya sih. Kalau nggak bohong, kalau nggak ya emang nggak hobi di motor. Nggak demen keluar bocahnya.
Kak, ini pertanyaan terakhir ya sebelum masuk ke rapid question, oke? Tahu gitu gue bawa ketepel tau gak? Gue diketepel ya. Pengen aku main ketepel dari jauh nih. Gue udah diincer. Iya, gini, Kak Opi, gue mau tanya. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum masuk ke rapid question yang tadi gue bilang. Enggak. Mau berapa deh jadinya? Banyak aja lah. Kan gue menawar. Oh iya. Boleh. Ini bahas si Husky Varna nih. Yes. Oke. Husky Varna ini asalnya dari mana sih, Kak? Dari Swedia. Austria. Nah, Oh, kan kita medok. makanya gue bingung. Ini kan gue juga baru tahu nih. Ternyata si Husky Varna ini satu atap sama si KTM. Iya. Itu mau mulainya dari kapan, Kak? Kenapa? Mulainya tuh. Iya, dia kan pura-pura baru dapat bocoran. Iya. Kan? Gaya. Dapat gitu. kunci jawaban. Iya, dapat kunci jawaban, dapat kisi-kisi. Zaman sekolah. Brand ambassador banget gitu ya. Aduh. Sampai pakai Jadi menurut kisi-kisi nih ya, bergabung itu di pertengahan 2013. 2013. Di mana tuh, Kak? Lu nanya lagi di mana? Enggak, tetap di sana kan, berarti di sana. Austria. Iya, tetap di sananya, di pabrikannya. Di Austria. Emang agak udah ngeselin pernah, ya. Ya gini, udah pernah ke selepan itu belum tali masker? Oh, belum. Kita contohin aja kan ya tuh. Oke. Begitu. Jadi kalau boleh tahu nih, Kak Popi sama Husky Varna ini udah berapa tahun nih? Sebenarnya aku tuh kolaborasi sama Husky itu di 2019. 2019. Yes. Oh. Sekarang tuh 2000 berapa sih? 2021 awal. Berarti 2020. Berarti 2020 salah. Iya, berarti udah 1 tahun lebih ya. Saya lupa ya. Maklum kan pandemi itu kan skip setahun kan? Iya, skip setahun. Jadi skip setahunnya nggak dihitung kali ya? Iya. Boleh nggak sih? Pengennya gitu ya. Iya, jadi langsung lompat gitu kan Berarti 2000. udah setahun sama Husky Udah Varna. setahun. Jadi Posesif kalau nggak sih, Kak? posesif banget gak sih? Husky Iya sih. Varna posesif nggak sih? Posesif iyalah, wajar lah kalau gini loh. Lo juga posesif kan kalau lo dapat misalkan dapat cewek yang lo pengenin banget, udah gitu lo takut diambil orang. Ya kan Ambil posesif aja dong sih. pasti. Hah? Ambil aja. Ih, sombong. Cowok gue. Sombong. Karena Enggak, cowok ya. dia mungkin mikirnya bisa milih lagi. Oh, bisa milih. Tapi nggak bisa gitu. Kalau Nggak, bohong aja dulu. Nggak posesif lah, Oh, biasa aja. Cuma ya namanya kalau udah kerja sama kan kita saling menghargai gitu kan. Aku juga nggak bakal mungkin ngelirik kanan kiri lagi gitu kan. Betul. Dan di sisi lain ngapain ngelirik kanan kiri kalau yang Iya, udah kita betul. dapetin itu udah sempurna gitu sih menurut aku Tuh, sih. Gila. tapi jangan pernah jangan pernah mencari lagi yang lebih sempurna. Kenapa? Karena nggak akan dapet. Karena kesempurnaan itu hanya milik Milik- Andra and the And the Redmond. Abis itu sambil nyanyi ya. Cuman nggak boleh.